Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan kita berjudul, Perhatikanlah dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Salomo dalam perikop di atas berbalik untuk berbicara kepada pemalas yang menyukai kenyamanannya, yang hidup di dalam kemalasan, sedikit tidak memikirkan apa-apa, tidak berpegang pada apa-apa, tidak ingin mewujudkan apa-apa, dan sering tidak peduli dengan perkara kerohanian. Seringkali kemalasan adalah cara pasti menuju kesulitan hidup dan sering menjadi pangkal utama dari kemiskinan, termasuk kemiskinan kerohanian. Meskipun tidak cepat, seperti halnya tanggungan yang dibuat dengan gegabah, di sini dia berbicara kepada pemalas sebagai peringatan dan teguran. Apa yang harus dilakukan bagi seorang pemalas? Pergi kepada semut. Semut adalah binatang kecil yang kelihatannya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Semut sebagai guru bagi seorang pemalas. Apa hebatnya seekor semut? Perhatikanlah lakunya. Perilaku yang mana yang harus diikuti? Semut adalah binatang yang bekerja keras dan tidak malas. Ia bekerja keras selagi waktu masih ada. Dia mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan jangan hanya memikirkan saat ini. Jangan menghabiskan semuanya dan tidak menyimpan apa-apa. Kita harus bersusah payah dan bekerja keras dalam urusan kita. Sekalipun kita bekerja dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman, bahkan di musim panas, ketika cuaca panas, semut sibuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya, dan tidak bermalas-malasan. Semut tidak akan berhenti di tengah jalan, meski penuh gangguan sekalipun. Ia akan terus berusaha hingga mencapai tempat yang ia tuju. Semut adalah binatang yang selalu menghormati satu dengan yang lain. Lihat, jika ia bertemu, satu dengan yang lain selalu bersentuhan, saling bersentuhan satu dengan yang lain. Anggap saja mereka bersalaman atau menyapa. Ini adalah bentuk saling bergotong royong. Semut memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, di mana dia tidak membiarkan satupun anggota kelompoknya terluka. Semut juga tidak membiarkan temannya tertatih-tatih sendirian. Ia pasti akan memanggil semut lainnya untuk mengotong bersama-sama menuju tempat yang lebih aman. Di antara kita pasti melihat semut berbaris rapi dan tidak pernah keluar dari barisan tersebut. Mereka begitu teratur dan tertata tanpa ada keributan di dalam barisannya tersebut. Sebuah nilai yang demikian tinggi dari binatang yang kita anggap kecil dan lemah, tetapi Tuhan meminta kita belajar darinya untuk tidak menjadi seorang yang pemalas. Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang lebih hebat dari siapapun, dan dia adalah sosok yang menciptakan segala sesuatu, termasuk semut adalah ciptaannya, di mana kita diminta belajar untuk tidak malas dari semut dan menjadi seorang yang bijaksana. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kita lebih berharga dari semut. Sudah seharusnya kita lebih tinggi dari seekor semut. Kalau semut saja Tuhan jadikan begitu hebat, apalagi kita. Seharusnya kita lebih hebat daripada seekor semut. Tuhan ingin agar kita terus belajar serupa dengan gambar kita dan menjadi serupa Kristus. Dia adalah contoh dan teladan untuk kita semua. Yesus menggunakan waktu yang ada untuk melayani, dan kita ada bukan untuk menjadi seorang pemalas, melainkan kita hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ia memiliki target, yaitu melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Kita ada dipilih Allah menjadi orang-orang percaya hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita ada untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, peduli seperti Yesus Kristus juga peduli. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib agar kita hidup, dan kita lebih berharga dari semut. Sudah seharusnya status kita lebih tinggi dari semut. Tuhan memberkati.